Ohayo konnichiwa konbanwa minasan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata kerja ya. Ada kata kerja jidoshi, ada kata kerja tadoshi. Jidoshi yaitu kata kerja yang nggak perlu subjek, dia bisa berdiri sendiri ya. Dan tadoshi itu memerlukan subjek atau dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya itu miru dan miru gitu ya. Miru terlihat, miru melihat gitu ya. Jadi jidosinya di sini miru, tadosinya miru. Nah, kali ini kita akan membahas kata kerja yang akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang berakhiran u, seperti kau, kiku gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kelompok yang akhirannya eru dan iru, seperti dekiru gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu cuman 2 kalau kelompok kategori yang ketiga, yaitu cuman suru dan kuru gitu ya. Jadi cuma 2 kelompok ketiga ini. Yang pertama itu suru, yang kedua kuru, seperti itu ya. Nah, khusus untuk kata kerja golongan ketiga ini artinya itu sama. Kuru dan suru artinya melakukan sesuatu gitu ya. Ya seperti kayak benkyo suru artinya belajar gitu ya. Dan nanti perubahan-perubahannya akan kita pelajari. Perubahan kata kerja bentuk mas. Untuk yang pertama kita pelajari itu ya. Untuk perubahan kata kerja bentuk mas itu sama saja ya, terbagi jadi 3 golongan sesuai dengan yang telah dibagi tadi. Untuk golongan kata kerja pertama, akhiran u diganti dengan i, kemudian ditambahkan mas. Contohnya kau, akhiran u-nya diganti i ditambah mas, jadinya kaimas gitu ya. Kemudian tatsu, tsunya diganti dengan ci, jadinya bukan tatsu lagi tapi tachimas. Kemudian toru jadi torimas. Yomu jadi yomimas. Shinu jadi shinimas. Yobu jadi yobimas. Dan masih banyak lain seperti itu ya. Ya, kemudian kita belajar lagi untuk kelompok kedua ya. Untuk mas untuk kelompok kedua yang akhirannya eru dan iru. Untuk kelompok kedua ini ru-nya dihilangin aja, kemudian ditambahin mas. Begitu juga dengan iru ya, ru-nya dihilangin, tambahin mas gitu ya. Contohnya itu taberu, kan akhirannya eru, ru-nya dihilangin, kemudian dijadinya tabemas gitu ya. Kemudian dekiru jadi dekimas gitu ya. Apalagi kariru jadi karimas. Neru jadi nemas. Kurang lebih seperti itu ya untuk kelompok kedua. Nah, kita akan lanjut ke kelompok ketiga atau golongan ketiga. Golongan ketiga ini isinya cuman kuru sama suru ya. Untuk di golongan ketiga ini kita akhiran u-nya diganti dengan i gitu ya. Cuman aturan golongan pertama, golongan kedua berlaku di sini. Ru-nya dihilangin juga. Jadi su-nya diganti si, ru-nya dihilangin, ditambahin mas gitu ya. Jadi suru jadi si mas, kurunya jadi kimas. Itu ya untuk kelompok ketiga atau golongan ketiga untuk bentuk mas. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Kita
masuk ke awal bentuk perubahan, yaitu bentuk emas. Di video selanjutnya kita akan masuk ke bentuk lainnya seperti bentuk T atau bentuk perintah, bentuk ta atau bentuk lampau, bentuk naik, dan masih ada bentuk-bentuk lainnya ya. Dan khusus untuk bentuk emas ini itu untuk menyopankan gitu ya, yang lazim dipakai dalam percakapan bahasa Jepang. Dalam anime-anime pun banyak juga yang memakai bentuk emas seperti itu ya. Kalau untuk pola perubahannya pasti seperti itu, cuman kalau ada yang sedikit berbeda itu ada materinya sendiri ke depan besok ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, kita lanjutkan besok ya. Ja, mata ashita ne. Genki de ne minasan. Bye bye.